Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ibu pengawas yang sama kita hormati hadir bersama dengan kita, Ibu Dr. Anda Haja Masita Sitorus EPD, bajunya ungu Ibu sebelah situ. Kemudian Ibu KTU, Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Wali kelas 7C, BK kelas 7C, berdiri. Udah kenal orang Ibu? Baik nggak Ibu nih? Baik nggak? Kami mau akrab kompak lah Ibu-ibu ya. Tandai kenali. Kemarin sudah ketemu sekali, ini ketemu 2 kali. Kita akan terus jumpa supaya semakin akrab. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, bapak-bapak orang tua siswa dan ibu-ibu, saya senang hari ini walaupun orang tuanya cuma 3 yang bapak-bapak, tapi ini mewakili. Karena yang hadir ini salah satunya namanya Imam Syafi'i. Jadi saya tadi duduk belum pernah bersalaman sama Imam Syafi'i. Hari ini saya duduk bersalaman sama Imam Syafi'i. Senang kita. Dan yang kami banggakan anak-anak kami seluruhnya kelas 7, 8, dan 9, wabil khusus yang hari ini panitia. Silahkan dinikmati makanannya anak kami sambil menu sehat. Tapi jangan ribut, bisa ya? Bapak Ibu saya sampaikan, pertama kita bersyukur kepada Allah, salam kepada baginda Rasul. Acara kita khatam Quran ini setiap bulan. Semua kelas itu mengaji dan setiap kelas harusnya khatam. Berarti kita 31 kelas, 31 khatam yang kita setor setiap bulan ke Tuhan. Jadi panitianya bergantian. Mengapa bergantian? Saya mau ketemu dengan setiap kelas orang tua. Harapannya apa? Tidak ada kejadian macam di Banten itu. Kalau sudah orang tua dan guru kompak, tidak ada kejadian macam di Banten itu. Tidak ada berulang kejadian yang seperti itu terjadi di madrasah kita. Kenapa? Ibu dan gurunya sudah kenal, bapak dan ibu sudah kenal, anak guru orang tua sudah kenal, kepala sekolah sudah kenal. Harapannya apa? Kalau ada hal-hal yang tidak baik sedikit, bisa saling memaafkan dan bisa saling memaklumi. Harapan kita apa? Kita fokus mengurusi anak-anak ini, adab, ilmu, agama sama-sama kita bangun, akidah terutama. Singkat saja Bapak Ibu, saya sampaikan. Anak-anak kami semua, tanggal 29 September 2025, takdir Allah masjid di salah satu pesantren runtuh dibuat Allah. Tapi di balik cerita musibah itu ada satu kisah yang luar biasa. Ada satu anak yang bernama Haikal Salendra. Ada 2 nama Haikal di situ. Haikal yang pertama meninggal, syahid. Haikal yang kedua, dia ditimpa runtuhan bangunan 3 hari baru dapat dan kakinya putus. Ada kisah menarik di balik itu anakku semua. Apa yang menarik? Umurnya baru 13 tahun, tapi ketika azan subuh berkumandang, zuhur berkumandang, asar berkumandang, maghrib berkumandang, isya berkumandang, mereka tetap sholat di bawah runtuhan bangunan itu dengan posisi kaki sudah putus, dengan badan tertidur. Dia bangunkan kawannya, kawanku ayo sholat. Bagaimana teknis mereka sholat? Sholat dalam keadaan darurat, tapi sholat tidak. Bayangkan, bagaimanalah Bu menanamkan akidah yang begitu kuat dengan anak yang seumurnya hanya 13 tahun. Berapa umur Bang? Berapa umur Abang? 12, Abang? 13. Berarti sebaya dia itu. Di bawah runtuhan, tapi sholat tidak tinggal. Maka jadi tamparan untuk kita orang tua yang hari ini anak kita tidak di bawah runtuhan. Di mana mereka hari ini ketika zuhur? Di mana mereka ketika asar? Di mana mereka ketika sholat fardu? Maka kami dari sekolah, Bu pengawas, kemarin link sholat akhirnya kita buat juga begini. Walaupun belum semua kelas, tapi kami minta emak-emak, ayah-ayah pantau anak bapak ibu sholat. Kami tidak tahu mereka sholat atau tidak, tapi kalau sudah mereka dekat dengan Tuhan, akan semakin mudah kita mengurusnya di madrasah. Biasanya anak yang rajin sholat akan semakin mudah untuk diajari. Yang kedua, kisah menariknya apa lagi? Dia ketika berada di dalam runtuhan itu haus, tapi ketika dia haus ada air di sebelahnya, air botol minuman kayak tumbler yang kamu bawa itu, bisa dia minum air itu. Tapi apa katanya ketika ditanya para wartawan, Pak,
itu air bukan punyaku. Maka sampai dia dapat air yang di sebelah tidak disentuhnya, gara-gara dia katakan itu bukan air minumku. Sholat dia jaga, kemudian harta yang tak punya dia tidak mau mengambil. Di luar biasa, saya membaca bisa menangis. Mengapa bisa anak seumur 13 tahun sampai segitunya sholatnya, sampai segitunya imannya, tak mau menyentuh yang bukan punya dia? Anakku, ini seusia dengan kalian, mungkin ada yang kalian. Maka bapak berpesan kepada kalian, kalau jajan jangan ngambil sembarangan, bayar. Ya, kalau punya kawan di kelas jangan ambil, apapun bentuknya jangan sentuh. Kadang sepatu mau hilang, mana? Jadi jangan, kita tolong. Kita belajar dari runtuhan pesan moral yang cukup dalam. Baru kemudian Al-Quran. Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan Al-Quran. Kami juga minta tolong, setiap bulan kita khatam, maka pesan kami, teruslah kita bersama Al-Quran. Anak ini akan terus kita bagi Al-Qurannya. Dan hari ini nanti, pertama kali kita akan tasmi' Al-Quran. Ada 2 anak yang hari ini akan dites ujian hafalan Qurannya. Setiap Senin, Rabu, Kamis, Senin sampai Kamis, program tahfiz berjalan dan alhamdulillah sudah mulai ada nampak bibit-bibit penghafal Quran. Dan hari ini nanti Bu pengawas akan disimak hafalannya, lulus munatasahnya atau tidak. Nama programnya Tasmi' Al-Quran. Nanti mau nonton Ibu, tengok aja di YouTube channel MTSN 1 Labuan Batu, di like, di subscribe, di komen, dibagi-bagi. Biar semangat ya Ibu. Bapak Ibu, siapa lagi yang membangun agama ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang membangun peradaban ini kalau bukan kita? Maka dari itu, dengan hadirnya orang tua setiap bulan, kami tetap bergandengan dengan kami. Pada akhirnya kami tidak ada apa-apa, tak bisa melakukan apa-apa. Ketika orang Bapak Ibu memberontak kami. Tapi kalau kita sudah sepakat membawa kelas ini mau kemana, kami yakin Expo 2025 akan ada, kita laksanakan bersama. Nanti kami undang balik orang yang datang kembali. Untuk apa ini? Lihat karya anak-anak kalian di dalam kelas itu ngapain. Saya bilang, semua mapel bergeraklah. Kita bergerak dari metode ceramah masuk ke metode praktek. Nanti lihat dari hasil praktek ada proyek-proyek yang keluar dari setiap mata pelajaran. Walaupun dari bahan bekas, dari bahan sederhana, kita mau dari bahan sederhana itu mereka kreatif. Dan insya Allah nanti bulan 12 kita bismillahkan. Saya nggak tahu macam mana caranya. Yang jelas expo nanti sama-sama kita lihat. Ibu nanti datang lagi, tengok lagi anaknya. Nanti stand akan ditandingkan. Maka itu kalau mau stand orang ibu menang, bantu wali kelasnya untuk membawa standnya supaya standnya menang. Kan gitu kan? Jadi kalau kelasnya kompak dengan orang tuanya, saya pikir saya nggak takut. Maka expo akan jalan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah berhadir dengan sama kami di sini, dan saya pikir bantu kami. Kalau ada yang terbaik dari madrasah ini, ceritakan keluar, karena anak kita berada di dalam. Tapi kalau ada yang tak baik, ceritakan ke kepala madrasah, tak perlu diceritakan ke orang. Untuk bahan kami introspeksi dan mengkaji mana yang terbaik hari ini untuk kita perbaiki bersama. Marwah madrasah harus kita angkat derajatnya. Kami semampu kami berusaha untuk menjaga itu dengan seluruh dewan guru. Tapi peran orang tua strategis untuk membantu kami untuk mengangkat marwah madrasah kita. Siapa lagi kan? Ini anak-anak yang akan membangun peradaban. Kita tes kemarin masuk madrasah, syaratnya lulus akademik dan lulus praktek ibadah. Tengok anak ibu mengaji tadi. Semua mengaji. Kalau ada tadi tak pandai mengaji, kami balikkan sama maknya. Berarti panitia seleksi nggak lulus, kan begitu. Tapi kita cek semua tadi, semua pandai mengaji. Berarti panitia seleksi memang betul-betul seleksi. Maka dari itu, kita buka Google sama-sama hari ini. Berapa persentase orang Indonesia yang buta aksara Al-Quran? Dicek 70%. Tapi kalau menengok begini, anak kita merasa pandai mengaji semua, apa benar si Google ini? Saya pikir pun, ya kan? Maka dari itu kita berantas semua. Jangan sampai ada anak kita yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau ini nanti mereka pandai baca Quran, cari bini pandai baca Al-Quran, insya Allah anak mereka pun pandai membaca Al-Quran. Dan begitu harapan. Mereka ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih kehadiran kita semua atas apa yang kurang pada diri kepala madrasah dan seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa, mohon dukungan agar madrasah ini tetap bisa jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.